kalau menurut keterangan yang di kitab itu Asy'ari Adatul Talibin yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kalau Ramadannya mulai hari Sabtu, maka insya Allah Lailatul Qadar malam 2 Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariban bijahi khairil bariyah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik sehingga bersama-sama kita dapat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua sehingga pada subuh hari ini kita ditakdir untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah berada di Asyurul Awakhir dari bulan Ramadan. Kita sudah di 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah qiyamul lail, shalawat tarawih kita, kemudian menerima ibadah tilawatul Quran dan segala kebaikan yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana yang sudah saya janjikan, kita akan membahas masalah Lailatul Qadar. Jadi dahulu itu di zaman Rasulullah SAW, Nabi berkumpul bersama para sahabat. Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwasanya di zaman Bani Israel ada seorang nabi namanya Nabi Syam'un. Ya, di Indonesia sebutannya Samson. Ya, aslinya itu Syam'un. Ya, cuman di Indonesia Samson. Bukan yang motor kawan pulang ke situ, bukan, nggak boleh. Bukan itu, bukan. Ya. Ini nabi namanya Syam'un. Ya. Lalu Rasulullah ketika dengan para sahabat itu, kata Rasulullah, dahulu ada seorang nabi yang selama 1000 tahun dia berperang dan tidak pernah menaruh senjatanya itu. Makanya Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, karena Rasulullah cerita tentang kehebatan Nabi Syam'un ini, yang mana perang jihad selama 1000 bulan. 1000 bulan itu ditafsirkan ulama 83 tahun lebih 4 bulan. Itu 1000 bulan. Nah, karena begitu hebat Nabi ini berjihad selama 1000 bulan tidak pernah istirahat, hati sahabat ini muncul dalam hati para sahabat ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Syam'un tadi. Nah, maka tengah-tengah Nabi bercerita seperti itu, turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir surat itu. Yaitu sebab terjadinya atau sebab turunnya surat Al-Qadar. Di antaranya kisah itu. Ya. Lah, makanya Allah memberikan hadiah yang luar biasa kepada umat Rasulullah. Yaitu apa? Di dalam satu malam, di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kita tidak perlu berperang selama 1000 bulan itu. Kita tidak perlu berjihad sebagaimana Nabi Syam'un tadi berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Tapi Allah telah menghadiahkan saya dan Anda, menghadiahkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya Lailatul Qadar. Ya, nah, makanya kata para ulama itu, siapa yang beribadah bertepatan dengan malam itu Lailatul Qadar. Ada orang takdir sedang qiraatul Quran, takdir sedang bersolawat ala Nabi, takdir sedang melakukan ibadah sholatul tarawih, melakukan hal ibadah, ternyata malam itu tepat Lailatul
Qadar, maka orang ini tercatat seperti orang yang ibadah 83 tahun. Makanya kita perlu nyari masalah ini. Kenapa? Karena kita belum tahu usia kita sampai apa enggak 83 tahun, tapi barokah kita ibadah tepat terjadi Lailatul Qadar, Anda dicatat oleh Allah seakan-akan orang yang ibadah selama 83 tahun. Dan begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Nauzubillah, ya. Wa kadzalika sayyi'at. Begitu juga maksiat. Ada orang sedang berdosa, ternyata malam itu tepat malam Lailatul Qadar, maka orang tadi tercatat seakan-akan melakukan dosa selama 83 tahun. Ya, maka hati-hati. Ya. Kemudian ini saya bacakan setelah hadis Lailatul Qadar. Kita dikeroyok bahwa bersama yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Muhakkik Profesor Dr. Haji Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wa fi sahihain wa ghairihima an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Zada fi ba'd riwayat 'inda An-Nasa'i wa ghairihi wa ma ta'akhkhara. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qama lailatul qadar." Siapa yang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas ibadahnya. Bukan supaya dikatakan dia ahli ibadah, dia ahli sujud, bukan. Ya. Tapi ikhlas ini untuk kelas kita cukup pakai pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya pendapat yang cocok untuk orang-orang seperti kita masalah bab ikhlas ini. Ya. Jadi kata Imam Nawawi, memaksa diri melakukan ibadah itu sudah masuk bagian ikhlas. Ada orang berat sholat tahajud, ya. Dia maksa dirinya, lah itu sudah ikhlas. Tapi ikhlas yang paling rendah tidak ada masalah, tetap masuk kelompok al-muqtisi. Ya. Ada orang sulit untuk melakukan sholat duha. Ya, tahu-tahu dia paksa namun sudah melakukan sholat duha, lah memaksanya itu sudah dianggap ikhlas. Ini lebih cocok untuk kita. Nah kata Rasulullah, siapa yang ibadah tepat dengan turunnya malam Lailatul Qadar, ya, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Makanya kita kena meneliti masalah Lailatul Qadar. Minimal Bapak Ibu 1 kali seumur hidup kita dapat mendapati Lailatul Qadar. Karena jaminannya ini diantara kata Rasulullah. Jadi dia sahih, ya. Orang yang ibadah bertepatan Lailatul Qadar habis dosanya itu. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi dosa kecil, ya. Bukan berarti habis dia ibadah malam Lailatul Qadar terserah dia tidak berusaha dan datang ke jannah lagi. Karena itu maknanya. Bukan seperti itu, ya. Paham ya? Nah, kemudian kita akan bicara tanggal. Kita akan bahas masalah tanggal. Ada keterangan dalam kitab Hasyiyah Al-Adatul Talibin, Hasyiyah dari kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Syatah Al-Tibiyah. Nah, di kitab itu ada keterangan bahwasanya Imam Ghazali itu yang besar Bapak Ibu, ya, wali kutub, ya, orang soleh besar, pimpinan ulama di zamannya. Dan diceritakan ini Imam Ghazali di zaman beliau itu bertanya dengan ulama-ulama yang ahli kasyaf, ahli pandangan batin. Jadi tanya sama ulama-ulama yang hidup di zaman beliau itu masalah Lailatul Qadar. Makanya beliau punya jadwal khusus, ada rumus di situ, ya. Dan ini dikuatkan dipakai rumus yang ditulis Imam Ghazali ini
dipakai oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, salah satu pendiri Thariqah Syadziliyah. Nah, kata Imam Abdul Hasan, semenjak saya memakai rumus Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, saya tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar seumur hidup saya. Ya. Nah, di situ itu ada keterangan kalau Ramadan mulai Selasa, nanti Lailatul Qadarnya malam sekian. Nah, karena kita ini kemarin bulan apa? Apa hari apa? Hari Sabtu ya. Nah, kalau menurut keterangan yang di kitab itu Asy'ari Adatul Talibin yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kalau Ramadannya mulai hari Sabtu, maka insya Allah Lailatul Qadar malam 23. Malam bukan? Malam 23. Ini menurut satu pendapat ini, ya. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i itu berpendapat malam 21. Ada lagi Imam Ali Zain Al-Abidin, Imam Ja'far Shadiq, ya, dan para ahli Quran itu berpendapat Lailatul Qadar malam 17 Ramadan. Kemudian ada juga namanya sahabat Abdullah bin Abbas, itu punya pendapat Lailatul Qadar malam 27. Ya. Karena beliau ahli tafsir. Sahabat Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat yang pakar sekali dalam Quran. Kenapa? Karena mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Jadi waktu kecil sahabat Abdullah bin Abbas itu dadanya dipegang oleh Rasulullah. Dadanya diletakkan, tangan Rasulullah diletakkan di dada sahabat Abdullah bin Abbas. Dan nanti doa, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini ahli di dalam agama dan jadikan dia dalam ilmu tafsir atau ilmu Quran, itulah kata laut dan tak bertepi. Ya. Dan kata sahabat Abdullah bin Abbas, ketika kata Rasulullah diletakkan di dada saya, maka rasa dingin, rasa sejuk menembus bahu belakang. Ya, betapa indahnya Rasulullah. Itu diletakkan di dada. Sejuknya itu tembus ke bahu belakang itu. Diletakkan suci Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala mengijabah doa Rasulullah. Maka muncullah orang sekelas sahabat Abdullah bin Abbas. Ini masih muda, ulama muda, ya. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas itu beliau mentafsirkan ayat Quran dan berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar pasti malam 27 kata beliau. Karena kata beliau begini, dalam surat Al-Qadar itu lafaz atau kalimat Lailatul Qadar diulang berapa? Tiga kali, ya. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi ringkasnya kalimat Lailatul Qadar ada 3 kali. Dan kita kalau teliti jumlah kalimat Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, tak marbutoh, alif, lam, qaf, ya, kemudian dal dan roh. 9 huruf. Ya. Nah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, coba dihitung. 3 dikali 9 itu berapa jumlahnya? 27. Nah, itu. Jadi beliau menafsirkan ayat Quran itu seperti itu. Ya. Ini memang ahlinya beliau. Kita tak bisa kali-kali macam itu, bikin itu tak bisa. Ya. Ini memang dibikin khusus sih. Ya, karena beliau murid langsung Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu sekilas masalah tanggal. Kalau Bapak Ibu bertanya kenapa berbeda-beda pendapatnya? Ada yang berpendapat 27, ada yang berpendapat malam 10, ada lagi malam 1 Ramadan yang berbeda. Untuk maka jawabannya adalah para ulama yang berpendapat, ya, bahwa tanggal Lailatul Qadar 17, 23. Kenapa? Karena mereka dapatnya malam itu. Maka mereka memberikan fatwa seperti itu yang berpendapat 27. Kenapa? Karena mereka diberikan Lailatul Qadar ketika malam 27. Nah, di sini ada hikmah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensamarkan Lailatul Qadar? Itu jawabannya
agar kita sebagai umat Rasulullah giat ibadahnya selama malam Ramadan itu sampai habis. Karena kalau dimatikan tanggal yang umpama Lailatul Qadar pasti malam 27, ya pasti mengiktikan malam itu ya. Dia sholat nanti malam itu saja, ibadahnya malam itu saja. Makanya Allah bersamarkan terjadinya Lailatul Qadar agar apa? Agar umat Rasulullah berbondong-bondong antusias menjaga ibadahnya setiap malam dari bulan suci Ramadan. Setiap malam ya. Sekarang yang kedua, masalah tanda. Ini penting sekali, tolong dipahami, dibawa pulang. Ada tanda yang besar, ada tanda yang kecil. Ya, di antara tanda-tanda yang besar yang disebutkan oleh para ulama mengenai Lailatul Qadar itu, jadi pohon-pohon itu Bapak Ibu, kalau betul malam itu Lailatul Qadar, itu sujud semua pohon-pohon itu. Ya, dan ini setiap tahun ada yang lihat, ada yang dibuka hijab dipilih Allah menyaksikan tanda yang besar ini. Ya, pohonnya sujud, air laut jadi tawar sebentar, tidak lama itu kejadiannya. Dan malamnya itu sunyi. Ya, bahkan kata guru saya, ciri yang biasa kita alami itu apa? Ketika Anda sedang muncul berat-beratnya untuk bangun itu ibadahnya, rata-rata terjadi di ibadah. Jadi kadang ada beberapa malam atau di satu malam Ramadan kita berat sekali untuk bangun. Ya, entah kita kenyang atau macam-macam ya. Nah, itu biasanya di situ itu. Biasanya seperti tadi. Lah tangga yang besar itu diantaranya semacam ini. Pohon-pohon itu tidak ada suara rombongan anjing, tidak ada suara ringkikan keledai kalau itu. Sunyi betul. Dan biasanya besok harinya, kalau malamnya Lailatul Qadar, itu matahari itu jam 7 itu redup matahari. Jam 7 jam 8 itu tidak sebagaimana biasanya. Ya. Kenapa? Karena matahari itu tertutup. Karena terlalu banyak malaikat yang kembali. Itu biasanya seperti itu. Nah, ada kejadian mungkin tahun 90 ke bawah, tahunnya di daerah Jawa Timur. Ini markot masjid, anak muda tapi kurang ilmu. Ini bahaya kalau tidak mau ngaji itu begini, tidak mau belajar ilmu itu bahaya itu begini, ruginya itu seperti ini. Jadi kita cerita anak ini markot masjid ini di satu malam Ramadan, entah mungkin jam 2 sampai jam 3, dia beres-beres depan masjid itu. Yang punya di Jawa itu masjid itu banyak pohon depannya itu banyak. Ya, kalau kita banyak pohon maksudnya, banyak depan masjid itu. Ya, kalau di Jawa itu pohon masih banyak. Ya, nah ini anak muda tengah malam Ramadan, malam kejadian malam berapa? Waktu itu guru saya tidak nyebutkan kejadiannya. Cuma betul-betul dibuka hijab anak muda. Tengah-tengah dia melihat bersihkan masjid. Ternyata dia lihat seluruh pohon-pohon yang ada di depan dia sujud semuanya. Lah anak muda ini karena dia tidak paham tentang bab Lailatul Qadar, melihat pohon sujud lari takut ke dia. Padahal kata guru saya, kalau dia mengangkat tangan doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa yang dimunajatkan, yang dikumandangkan bertepatan dengan terjadinya Lailatul Qadar, maka tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, anak muda ini ketika melihat kejadian itu takut, dia pohon sujud itu masuk mencipta ide. Ya, jadi bahaya kurang ilmu. Padahal kalau dia angkat tangan doa itu minta apapun diijabah oleh Allah. Ya, setiap tahun Bapak Ibu yang dipilih Allah untuk melihat macam ini itu ada. Ya, kita tidak tahu kalau ini siapa yang dipilih Allah. Ya, nah kemudian kata ulama siapa yang dibuka hijab dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat tanda yang besar ini, maka haram untuk bercerita. Ya, itu untuk pelajaran. Kenapa? Sebab tanda besar ini salah satu termasuk bagian sirrun min asrorillah, atau termasuk bagian rahasia dari rahasianya Allah. Nah ini selesai. Kita tidak bahas tanda yang besar itu. Ya. Dan sekarang pindah tanda yang kecil. Nah ini, yang ini setiap orang muslimah bisa mengalami tanda ini.
Batuk, banyak minum, hujan, ya. Nah itu tanda yang kecil ini Bapak Ibu, walaupun wanita itu sudah haid, itu tetap bisa merasakan. Jadi jangan takut, saya perempuan nggak usah, saya sudah haid nanti. Banyak ibadah yang bisa dilakukan wanita haid. Yang nggak boleh itu sholat, nggak boleh baca Quran, baca sholawat boleh, baca zikir boleh, baca zikir asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah boleh. Tetap banyak ibadah yang bisa dilakukan. Ya, hanya 10 saja yang dilarang bagi wanita yang hamil. Ya. Nah, disebutkan di kitab Al-Huniyah, di situ oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama adalah istish'arul jildi, merinding. Ingat-ingat ya. Salah satu tanda Lailatul Qadar yang bisa kita rasakan asal kita punya iman. Minimal syaratnya berarti punya iman. Yang pertama istish'arul jildi, muncul merinding. Ya, rasa merindingnya ini lebih mirip merinding orang yang dapat kabar gembira, dapat berita-berita yang baik. Kita kalau kagum itu kan kadang ada merinding. Lebih ke sana, bukan merinding habis itu bukan, itu antum, itu sopan, itu kan merinding juga gitu. Nah, bukan semacam itu rasa merindingnya. Merindingnya ini lebih mirip dengan rasa orang yang kagum dari kita tuh. Ya. Yang kedua apa? Tumainatul qalb, tenangnya hati. Ini sudah otomatis itu. Kalau ada bertanya kenapa bisa merinding, itu ada sebabnya. Ada sebab ayatnya itu kata nazzalul malaikatuhan ruhu fiha. Jadi ketika Lailatul Qadar itu datang turun malam itu malaikat semuanya diizinkan Allah untuk turun ke alam dunia ini Bapak Ibu. Yang pimpinnya itu adalah malaikat Jibril. Sampai dikatakan oleh ulama, ketika Lailatul Qadar itu terjadi, jumlah malaikat yang turun ini lebih banyak dari butiran pasir, lebih banyak dari bumi yang ada di lautan, lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di alam dunia. Bahkan sampai disebutkan tidak ada satu bagian pun dari bagian dunia manapun kecuali di situ ada malaikatnya. Kalau pakai bahasa saya itu desak-desakan malaikat di alam dunia ini ketika malam itu terjadi. Nah karena banyaknya turun malaikat, otomatis merinding kita. Paham ya? Jadi sebabnya itu sebab hadirnya malaikat. Jadi bukan tahu-tahu jangan disebut merinding. Ya, macam itu tenggoran itu. Ya, paham ya? Hari satu merinding. Yang kedua hatinya tenang. Jadi ketika merinding, tahu-tahu hati itu tenang. Nah, ketika dua tanda ini sudah muncul, tanda yang ketiga muncul apa? Akan muncul air mata. Tahu-tahu nangis. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami salah satu dari tiga tanda tadi atau tiga tanda tadi di salah satu dari bulan malam-malam Ramadan, maka fa'lam anna tilka lailah lailatul qadar. Ketahuilah malam itu malam Lailatul Qadar. Cepat-cepat angkat tangan. Ya, doa dimanapun, ya sedang di atas kasur doakan dulu. Karena waktu mustajab itu sebentar. Lailatul Qadarnya memang lama satu malam. Cuma waktu mustajabnya itu sebentar. Jadi ketika mengalami merinding, hati tenang, tonton lagi cepat-cepat doa minta apapun kepada Allah, minta anak jadi soleh dan soleh, terutama minta husnul khotimah, minta seluruh keturunannya dijadikan husnul khotimah, dijadikan orang-orang alim, diberkahi dalam rezekinya. Ya, kalau dijadikan orang kaya yang dermawan. Seperti itu. Ya, saya punya bukti bahwa malam Lailatul Qadar itu memang malam yang mustajab. Ya. Kita tahu ada pendiri Nahdlatul Ulama, siapa? Mbah Hasyim Asy'ari atau Maulana Syekh Hasyim Asy'ari. Itu dalam riwayat ibu beliau di malam Ramadan ini hamil tua, hamil Mbah Hasyim ini. Ya, Mbah Hasyimnya masih dalam perut, masih dalam kandungan. Ibu beliau itu dalam riwayat ketika sedang mengandung bayi Mbah Hasyim ini dalam kandungan hamil tua ini. Orang-orang Jawa itu kalau cuci beras dipikir kali, zaman dulu ya, zaman sebelum lahir Nahdlatul
ulama. Sebelum lahir berdiri Nahdlatul Ulama. Itu cuci beras pinggir kali. Nah ibu beliau ini ketika hamil tua bawa beras pinggir kali itu bodoh. Mungkin kejadian yang tua tapi setelah 3 orang menjelang tahun itu. Menjelang bukan menjelang subuh ya. Sisanya itu menjelang subuh. Sisa Lailatul Qadar itu menjelang tahun biasanya begitu. Ringkas cerita tengah-tengah beliau bawa beras cuci pinggir kali. Tahukah beras tadi jadi emas Bapak Ibu? Ini kalau kita yang alami mungkin nanti kita ini kayak Allah jadi lah. Ya, apa nak doa? Ada ingat lagi dan berdoa kita bawa balik beras emas itu. Nah, karena yang alami adalah wanita soleha, ya seorang perempuan yang dalam rahimnya dititipkan ulama yaitu Pak Hasyim Asy'ari, itu ketika lihat berasnya jadi emas doa beliau, ya Allah, bukan ini yang saya inginkan, tapi jadikan bayi yang ada di dalam kandungan saya orang yang besar di zamannya, orang alim. Maka muncullah orang sekelas Mbak Hasyim Asy'ari. Ya, makanya Bapak Ibu kalau nyiapkan sahur ya, itu sholat 2 rakaat. Ya, usahakan tahajud. Kita tidak tahu barangkali itu Lailatul Qadar. Jadi yang banyak itu ada itu, ya. Dan ini perlu kita cari. Kenapa? Karena kita harus teliti di usia kita sudah berapa? 40, 50. Pertanyaannya apakah pernah mengalami 3 dandanan seumur hidup itu? Yakin pasti minimal orang-orang yang sudah 40 tahun pernah mengalami semacam itu. Hanya saja mungkin belum paham bahwa itu kalau Lailatul Qadar. Makanya dibahas itu supaya ketika mengalami 3 dandanan itu doa. Kalau Anda bertanya apa amalan paling luar biasa ketika terjadi Lailatul Qadar? Jawabannya doa, ya. Jadi amalan yang dianjurkan ketika terjadi Lailatul Qadar banyak-banyak doa. Terutama baca doa itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu terutama seperti itu. Atau mandi, memang ada riwayat ya, mandi ya. Betul? Ya, jelas sudah saya sampaikan di pertemuan saya telah lalu itu, ya, kata ulama harus jaga sholat isya dan subuh jamaah. Ini minimal ini, ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang sholat isya berjamaah, maka pakaan dalam qamar nisfal lail, dicatat diberikan pahala seperti orang yang ibadah separuh malam. Nah, kemudian ketika kita dari sholat subuh, maka bapak ibu dicatat seperti orang yang ibadah semalam penuh. Makanya kata ulama, orang yang menjaga sholat isya dan subuh selama bulan suci Ramadan, ya, maka dia akan mendapatkan bagian Lailatul Qadar meskipun dia tertidur saat itu. Dia tertidur, Lailatul Qadar terjadi, ya, tapi dia sudah sholat isya dan jamaah. Kenapa? Tetap dicatat dapat Lailatul Qadar. Lumayan tadi 83 tahun, dosa kita banyak. Tidak saya, tidak semua yang hadir itu sama-sama punya dosa. Jadi ini harus kita membangkitkan semangat untuk dari yang semacam ini. Paham ya? Ini yang pertama, sholat isya dan subuh jamaah. Yang kedua, ini hadis disebutkan dalam kitab Ithaf wa Ahlul Islam di khususnya siang wal qiyam yang ditulis oleh Hafiz Ibnu Hajar. Di situ ada amalan man fattara sha'iman kata Rasulullah. Siapa-siapa yang memberikan bukaan man fattara sha'iman min kasbin halal sholat alaihi malaika la yadi Ramadan kullaha wa shafa'ahu Jibril lailatul qadar. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang memberikan bukaan tapi dengan syarat dengan harta halal. Ini syarat sedekah Bapak Ibu, ya. Jadi tidak bisa harta haram disedekahkan. Ada orang menang judi, habis menang judi lewat depan masjid dia ngomong ini kiu masjid ini kacau, ya kan? Kacau macam ini kiu musola nih sedekah ke mereka. Jadi lah untuk mereka buko, ya walaupun aku dah puasa macam itu. Ini keliru, ya. Al maksiat itu la takunu ibadah. Maksiat tidak bisa dijadikan ibadah. Ibarat orang cuci pakaian yang ada najis pakai air atau air kencing, ya, sama-sama airnya tapi malah bukan mensucikan tapi menambahkan najisnya. Jelas ya?
Nah, kata Rasulullah, orang yang ngasih bukaan dengan harta halal, gitu. Maka jaminannya apa? Selama bulan Ramadan, malaikat akan mintakan ampun untuk orang tadi. Dan ketika malam Lailatul Qadar terjadi, dia akan berjabat tangan dengan malaikat Jibril. Artinya dapat tanda 3 tadi. Ngalami Lailatul Qadar. Ya, paham ya? Nah, ini alhamdulillahnya itu untuk suami, untuk laki-laki atau untuk yang menanggung nafkah. Ini otomatis sudah apa? Ngasih bukuan. Ya, nafkah itu. Jadi kalau pengen ngasih korban silakan. Cuma pesan dari saya korbannya yang ada apa? Jangan korban yang terlalu keras itu. Kan kita kalau buka sunnah nih, tigo. Kalau mau keras ini tigo kayak gitu. Kan udah jadi juga Ustaz tuh. Keras bukunya. Tigo itu beruntung nggak punya habis. Ya. Nah, ini satu ya. Walaupun ngasihnya air, cuma jangan perlu baju galon, perlu bersih baju galon, kembung ya. Walaupun satu teguk air itu tetap dianggap Rasulullah, kata Rasulullah apa? Ngasih bukoan. Tidak mampu satu korban, satu teguk air, kata Rasulullah. Tidak mampu juga malqatul laban, satu teguk susu ya. Jadi apapun yang bisa kita kasih kepada mereka orang-orang yang buka, silakan dengan syarat kata apa? Ini jaminannya insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya, yang perlu kita amalkan adalah apa? Sholawat kepada Nabi. Karena begini, di zaman Rasulullah ada satu sahabat punya ayah itu buta, matanya buta, sudah keluar buta muncul kasut, tidak mampu untuk bergerak lagi. Ya, lah. Ini anak muda datang ke Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya, bapak saya itu pengen sekali dengar hadis langsung dari Rasulullah. Pengen langsung menerima hadis, pengen meriwayatkan hadis secara langsung dari Rasulullah. Tapi dia sudah tua, dia sudah tidak mampu lagi untuk berjalan menuju kota Madinah. Kira-kira solusinya bagaimana ya Rasulullah supaya ayah saya tetap bisa meriwayatkan hadis? Kata Rasulullah apa? Perintahkan kepada ayah itu membaca sholawat 1000 kali selama 7 hari. Insya Allah dia akan bermimpi bertemu saya dan dia akan mendengar langsung hadis dari saya. Nah, ini ada hikmah ini, ya. Nah, saya ajarkan sholawat yang paling mudah. Sallallahu ala Muhammad. Ini disebut sholawat Jibril. Ada pendapat lain yang menyebutkan sholawat Qadir. Sholawatnya Nabi Qadir. Nah, orang yang baca sholawat ini kata Rasulullah 1 kali, maka fatahallahu alaihi sab'ina baban min rahmah. Maka orang tadi dibuka 70 pintu rahmat. Sekali sallallahu alaihi Muhammad dibuka 70 pintu rahmat. Nah, sedangkan untuk mengalami 3 rangka tadi itu cukup 1 rahmat. Ya, yang mana orang yang membaca sallallahu alaihi Muhammad diberikan 70 rahmat oleh Allah. Nah, kita yang pengen mengalami 3 rangka yang kita bahas tadi itu cukup 1 rahmat saja. Ya, dan ini juga ditanya oleh para ulama, kata lebih sulit mana? Bermimpi Rasulullah dengan mengalami tanda Lailatul Qadar tadi, atau mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kita akan menjawab jauh ya lebih sulit bermimpi Rasulullah SAW daripada mendapatkan Lailatul Qadar. Lah, kalau sholawat ala Nabi SAW bisa menyebabkan seseorang bermimpi bertemu Rasulullah, maka sudah jauh lebih pasti sholawat ala Nabi SAW akan sangat-sangat bisa dijadikan perantara untuk menarik Lailatul Qadar. Karena mimpi, orang yang mimpi Nabi saja rata-rata lewat sholawat. Dan kalau sholawat menyebabkan mimpi Nabi bisa, apalagi untuk minimal mengalami 3 tanda Nabi. Ya, maka saya pesankan, ya. Ini kalau bisa kita sudah malam 23 ya, itu baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kalau bisa sehari itu 1000 Bapak Ibu. 11 menit tidak lama itu
nunggu itu, lamu, ya. Kadang-kadang nafsu kita ini sering berbicara seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita juga masjid di sebelah 123 berarti. Ini operasi ya. Di sebelah 23, ayo 23 lalu sebelah gitu lah. Tapi kita kalau nunggu beli belanja di toko, di agen-agen itu berjam-jam nafsu kita nggak pernah ngomong lama. Tapi ketika berdekatan dengan Allah nanti kita ngomong lamunia. Ya, Allah panjang imam itu bacanya. Ya, nggak lagu itu imam kita tapi disuruh semacam itu ya. Itu nafsu saya dan Tuhan Anda ya. Nah, makanya kita lawan. Jadi kalau bertanya apa obatnya untuk melawan apa nafsu ini, satu dilawan keras. Ya, beratnya sebentar saja nafsu. Nah, baca Sallallahu Alaihi Muhammad tadi sehari minimal 1000 ya. Bisa satu duduan boleh. Sallallahu Alaihi Muhammad boleh. Dan lagi berdiri boleh, di jalan boleh, ya di toko boleh. Sallallahu Alaihi Muhammad tidak ada masalah. Ya, ini 11 menit sampai 15 menit cuma. Tidaklah lama, ya. Kecuali Bapak itu bagi lagu. Ya, Sallallahu Alaihi ya, lagu 1000 kali. Ya, 12 jam lagu 1000 kali. Ya, ini boleh dicicil. Nah, kalau mau ringan lagi, habis sholat 200. Habis sholat 200. Berarti kalau 5 waktu berapa? 1000. Ya, ini insya Allah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita yang beribadah puasa, kita yang sholat tarawih di waktu malam, di siang hari membaca Al-Quran dan baca sholawat ini insya Allah pasti dalam nilai berdoa. Insya Allah. Selagi kita penting ada iman di dalam hati. Ya. Nah, nanti kalau bertanya doa apa yang paling bagus Pak Ustaz kalau saya ngalami? Ya, ini ada ajaran dari guru saya. Doa saja ya Allah, jadikan saya doanya mustajab. Karena kalau kita minta dijadikan doa yang mustajab, kita pakai kapan pun ini. Karena kalau doanya di malam itu sekali dia mustajabnya. Ya, tapi kalau minta ya Allah jadikan saya orang yang mustajab doanya. Walaupun keluar Ramadan tetap bisa dipakai. Cuma jangan belum buka praktek nanti. Buka praktek dan baju nanti dia. Kalau bagi gue kalau paham ya? Itu di antara ajaran guru saya. Ya Allah jadikan saya orang yang doanya itu mustajab. Nanti kita doakan orang yang ada orang sedang maksiat, kita doakan jadi orang yang soleh. Kita lihat anak kita jadi doakan jadi anak yang soleh enak ya. Jadi kalau bingung ini doanya. Cuma yang repotnya kalau ngalami 3 tanda jadi lupa berdoa. Iya. Itu yang repot itu begitu. Paling diingatkan sesuatu yang memang kebutuhan kita. Kadang minta usul khotimah. Terutama ini kita minta usul khotimah. Karena orang yang sukses itu satu ini. Orang yang berhasil meninggal dalam keadaan usul khotimah. Ya, kita ini masih proses Bapak Ibu. Maka kita tidak bisa tentukan orang. Oh ini orang pasti neraka, ini pasti belum kan tentu. Ya, karena orang kalau sudah meninggal usul khotimah, selamat kerja. Jelas ya. Jadi itu 3 amalannya. Pertama tadi jaga sholat isya dan subuh. Terutama ini, kalau tidak bisa di masjid umpama ada orang bangunnya kesiangan, iya bangun azan jam 4.05 berapa? 51, 50. Ya, 4.50. Dia bangun jam 5. Jadi masjid lah, cawisan lah, taklim, kakak mau sholat subuh, kayak. Nah, maka minta jamaah sama anak istri tidak masalah. Tapi mereka sudah sholat Ustaz tidak laku. Boleh secara fikih boleh. Yang makruh itu pulang sholat itu 3 kali. Hukumnya makruh. Ya, tidak ada masalah. Ya, jadi kalau umpama anak-anak muda atau bapak yang bekerja, ya misalnya sulit untuk jamaah di masjid, ya maka pulang kerja untuk minta temankan anaknya atau istrinya sholat. Ya, karena ini jaminannya. Walaupun kita tertidur, kalau Lailatul Qadar itu terjadi, tetap dapat bagian Lailatul Qadar karena sudah menjaga sholat isya dan subuhnya jamaah. Ya, maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala menghasilkan saya dan Anda mendapatkan Lailatul Qadar di setiap tahun atau minimal seumur hidup satu kali dari Rasulullah SAW. Sallallahu taala alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إن كان ليلة القدر في آخر لياليه فاجعلنا ممن حضرها وممن أدركها وإن مرت علينا فاكتبنا من الشاهدين وإن مرت علينا فاكتبنا من الشاهدين وإن مرت علينا فاكتبنا من الشاهدين اللهم اقسم لنا من خشيتك بما تعود به بيننا وبين معاصيك واقسم لإخواننا وأولادنا وغائبنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولمن أحبنا ولمن انتسب إلينا في العلم والنسب ولمن حضر بهذا المجلس ومن غاب عنا لما تعطيه حاضرنا يا الله يا ذا الطول يا ذا الإنعام يا ذا البركات التي لا تحصر في كل لحظة وفي كل زمان نسألك الكرامة نسألك الكرامة نسألك الكرامة ونسألك الاستقامة ونسألك الاستقامة ونسألك الاستقامة ونسألك الفرقة عن الملامة اللهم من علينا بصفاء المعرفة وحفظنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على سنتك ونرزقنا صدق التوكل عليك وحسن ذنبك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك واغفرنا بالعوافي في الدارين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أدركنا ليلة القدر في كل سنة اللهم أدركنا ليلة القدر في كل سنة اللهم أدركنا ليلة القدر في كل سنة اللهم بارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعنا في هذا القيام والصيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والعذاب واختم لنا بحسن الختام بعد عمر طويل في طاعة الله ورسوله وبجاه خير الأنام ربنا 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 أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.